Pada Agustus 2025, sebuah video mengejutkan muncul di internet, menyebar dengan kecepatan luar biasa di berbagai platform media sosial. Video itu tampak seolah-olah menunjukkan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menyebut guru sebagai beban negara. Padahal kenyataannya, video tersebut telah diedit dan dipotong sedemikian rupa. Klip manipulatif ini langsung menyebar luas, memicu gelombang kemarahan di media sosial, dan menimbulkan kecaman keras dari para pendidik, organisasi guru, serta masyarakat umum. Video provokatif tersebut sengaja dibuat untuk memanfaatkan kekhawatiran lama tentang gaji guru dan menurunnya rasa hormat terhadap profesi guru di Indonesia, sehingga memperkeruh suasana. Dalam hitungan jam, narasi palsu itu semakin menguat, seolah pemerintah benar-benar melihat guru sebagai beban, bukan sebagai aset penting bangsa. Kegaduhan digital ini memperlihatkan betapa rentannya kepercayaan publik. Satu video yang dimanipulasi bisa langsung mengikis kepercayaan masyarakat dan menutupi kerja keras kebijakan bertahun-tahun. Insiden ini memaksa bangsa untuk melakukan refleksi nasional tentang bahaya misinformasi, pentingnya literasi digital, dan betapa rapuhnya kepercayaan publik di era digital yang serba cepat ini. Kementerian Keuangan merespons dengan cepat, menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya informasi palsu yang beredar di media sosial. Dalam konferensi pers resmi, mereka langsung melabeli video viral itu sebagai hoax, menegaskan bahwa informasi yang tersebar tidak benar dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan resmi dari kementerian menjelaskan secara detail bahwa rekaman tersebut adalah hasil deepfake, dibuat dengan menggabungkan potongan-potongan dari pidato Sri Mulyani. Video itu sengaja diedit untuk menciptakan pernyataan yang sama sekali tidak pernah diucapkan olehnya, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sri Mulyani sendiri turun tangan membahas masalah ini di Instagram pribadinya. Ia secara langsung membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa video itu adalah fabrikasi jahat yang bertujuan merusak reputasinya dan menyesatkan publik. Respons multi-arah dari kementerian. Mulai dari pernyataan resmi, penjelasan teknis tentang deepfake, hingga penolakan pribadi dari Sri Mulyani, bertujuan untuk menghentikan penyebaran kebohongan dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Episode ini menyoroti betapa pentingnya komunikasi yang cepat, transparan, dan terkoordinasi dalam menghadapi gelombang misinformasi digital yang semakin canggih. Di era digital saat ini, tokoh masyarakat dan institusi pemerintah harus selalu siap melawan kebohongan dengan fakta, edukasi, dan keterlibatan langsung agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Pidato aslinya, yang disampaikan di ITB Bandung, berfokus pada tantangan fiskal dalam mendanai pendidikan. Sri Mulyani membahas komitmen finansial signifikan yang diperlukan untuk mendukung guru dan dosen, menekankan perlunya solusi inovatif. Dia mengajukan pertanyaan retoris, haruskah negara menanggung seluruh beban pendanaan guru, atau bisakah masyarakat membantu? Pertanyaan kebijakan yang terbuka ini diputarbalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi pernyataan palsu. Video yang dimanipulasi menghilangkan konteks, mengubah diskusi yang bernuansa menjadi serangan politik. Insiden ini menunjukkan betapa mudahnya perdebatan kebijakan yang kompleks dapat terdistorsi ketika konteks hilang. Kontroversi ini menyoroti teknologi deepfake, sebuah inovasi yang kini menjadi perhatian utama di era digital modern. Deepfake mengungkapkan ancaman baru dalam perang melawan disinformasi, di mana batas antara kenyataan dan rekayasa semakin kabur. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, deepfake mampu menciptakan video dan audio yang sangat meyakinkan namun sepenuhnya palsu, sehingga sulit dibedakan dari yang asli. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap informasi visual dan audio menjadi semakin rapuh, membuat kita ragu pada apa yang kita lihat dan dengar setiap hari. Video deepfake Sri Mulyani berhasil menipu jutaan orang karena tampilannya yang sangat autentik, memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat terperdaya. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan skeptisisme, pendidikan literasi digital, dan pemahaman mendalam tentang teknologi baru. Deepfake dapat dijadikan senjata untuk memicu kerusuhan, memanipulasi pemilihan, atau merusak reputasi tokoh publik secara instan. Melawan ancaman ini membutuhkan alat deteksi bertenaga AI yang terus berkembang dan kolaborasi antara pakar teknologi serta masyarakat.
Literasi digital yang lebih kuat harus ditanamkan sejak dini, agar generasi mendatang mampu mengenali dan menangkal manipulasi digital. Selain itu, akuntabilitas dari platform media sosial sangat penting untuk membatasi penyebaran konten palsu. Sebagai konsumen, kita harus berhenti sejenak sebelum berbagi informasi, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Selalu cari verifikasi dari sumber terpercaya sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang kita terima. Era deepfake menuntut kewaspadaan, pemikiran kritis, dan kolaborasi dari semua lapisan masyarakat. Hanya dengan beradaptasi, meningkatkan literasi digital, dan bekerja sama, kita dapat melindungi wacana publik dari manipulasi yang semakin canggih. Berlawanan dengan hoax, Anggaran Pendidikan Indonesia menceritakan kisah dukungan pemerintah yang kuat untuk guru. Negara mengalokasikan 20% dari anggarannya untuk pendidikan, dengan lebih dari 7,24 triliun rupiah pada tahun 2025, dan jumlah yang lebih besar diusulkan untuk tahun 2026. Dana yang signifikan langsung dialokasikan untuk gaji guru, tunjangan, dan pengembangan profesional. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa LPDP semakin menunjukkan investasi holistik dalam pendidikan. Angka-angka menunjukkan guru dihargai, bukan diabaikan. Meskipun perdebatan tentang pengeluaran terus berlanjut, klaim bahwa guru dianggap sebagai beban sama sekali tidak benar. Data yang akurat, bukan video viral, mengungkapkan prioritas sebenarnya pemerintah. Di luar anggaran dan teknologi, masalah sebenarnya adalah nilai guru. Guru membentuk masa depan bangsa, menumbuhkan rasa ingin tahu dan karakter pada setiap anak. Menghargai mereka berarti gaji yang adil, pelatihan berkualitas, dan rasa hormat terhadap keahlian mereka. Kemarahan publik atas hoax mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap pendidik, kekuatan yang patut dirayakan. Para pembuat kebijakan harus memastikan guru merasa dihargai dan didukung, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Percakapan harus fokus pada peningkatan profesi dan dukungan kesejahteraan guru. Berinvestasi pada guru berarti berinvestasi pada masa depan bangsa. Kisah deepfake Sri Mulyani adalah peringatan penting bagi kita semua untuk lebih waspada. Di era pasca kebenaran, misinformasi dapat dengan sangat cepat mengikis kepercayaan dan mempolarisasi masyarakat kita. Kita harus menjadi konsumen informasi yang aktif dan cerdas, berhenti sejenak, bertanya, dan selalu memverifikasi sebelum berbagi. Sumber terpercaya dan pemeriksaan fakta adalah alat penting untuk melawan hoax. Mengajarkan literasi digital dan pemikiran kritis kini menjadi tanggung jawab sosial bersama kita semua. Dengan belajar dari insiden ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih terinformasi, tangguh, dan bersatu. Hanya dengan begitu, kita dapat memastikan percakapan nasional kita berakar pada kebenaran dan rasa hormat yang mendalam.